Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update bahan bonsai waru ekspos akar gabungan, dimana bahan ini awal saya budidaya cangkok, kemudian saya tanam di polybag, lalu setelah tumbuh subur di polybag, dua bahan saya bongkar, akarnya saya ures demikian rupa, kemudian saya tanam di lahan ground dengan dinding ground longnya ini tingginya kurang lebih dulu sekitar 1 meter ya. Sudah saya update untuk teman-teman awal saya mulai tanam, kemudian pembongkaran dinding ground long di tahap kedua, kemudian saya lakukan gerak tekuk, lalu di tahap ketiga saya lakukan pembongkaran ulang lagi, saya lakukan tekuk juga, sudah saya update. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu saya lakukan pembuatan alur seperti ini ya. Nanti kita lihat secara detail mendekat seperti apa setelah saya proses. Pas saya pembuatan alur juga saya pernah update untuk teman-teman videonya. Nanti keseluruhan dari tahap awal penanaman sampai kondisi seperti saat ini dan nanti saya mau kerjakan, teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Di kesempatan kali ini saya sedikit mau melakukan penanganan, di mana merapikan untuk beberapa luka alur di beberapa bulan yang lalu, dan saya akan mau melakukan pembuatan alur tahap lanjutan di area seputaran sini ya. Di sini banyak sekali tadi rapiahnya. Kemarin sempat saya tata juga akarnya pas pengerjaan di terakhir kalinya. Saya kasih ring di sini, terus saya ganti media total full kemarin juga ya. Oke, seperti apa pengerjaan ini nanti, mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Sebelum saya mau mengerjakan untuk bahan ini, sedikit tip untuk teman-teman ya. Jadi kalau kita mau berproses membuat bahan dasar bahan bonsai entah jenis apapun itu, kondisikan untuk daun di atas subur ya, tanpa terkena hama, karena akan mempercepat dimana kita nanti proses memaksimalkan bahan dasar di bawah. Mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan di channel saya, channel Bonsai Gembong, ataupun baru menyimak untuk proses lanjutan membuat bahan bonsai waru ekspos akar ini, saya perlihatkan untuk teman-teman ya. Untuk bahan ini nampak terlihat ya. Di depan tadi sudah saya sampaikan, ini bahan bonsai waru ekspos akar gabungan. Mohon maaf ini sedikit berisik karena pas di depan saya ini jalan raya ya, tidak jauh dari tempat saya berada, paling sekitar 5-6 meter. Nanti sedikit berisik. Nampak ya di sini untuk bahan dasarnya dua bahan gabungan. Bahan yang pertama dan ini yang bahan kedua tentunya. Di sini ada dua akar yang saya rangkai di tahap awal ke belakang, dan di sini juga ada akar yang dari batang pertama. Akarnya ini saya rangkai sedemikian rupa, dan ini untuk batang yang kedua. Akan lebih jelas lagi kalau kita lihat bahan ini dari sebelah sana. Ini nampak lebih jelas ya, dua bahan. Yang bahan yang di bawah ini saya larikan ke sini akarnya, sama yang akar di sini saya masukkan ke sini. Terus ini batang keduanya akarnya. Ini kalau saya perhatikan konsep akar yang sudah saling keterkaitan ini kalau dilihat detail sudah tidak begitu nampak ya, apalagi nanti dengan konsep pemberian alur seperti ini. Nanti di tahap awal saya mau melakukan pembuatan alur di area seputaran
kurang lebihnya di area seputaran sini ya, sini nyampe sini. Nanti bisa dilakukan secara bertahap, bahkan nyampe di pangkal bawah sini. Karena untuk bahan ini larinya ke sebelah kiri ya, kalau kita perhatikan tadi. Ini akar kemarin saya tata, saya urai ke sebelah sana semua, dan ring di atasnya ini tadi memang saya lepas karena ada beberapa akar serabut seperti ini ya. Nanti akan saya bersihkan seperti ini keseluruhan. Nah, ini ring ini tidak akan saya lepas karena beberapa akar dulu banyak sekali yang saya potong itu sekitar 40% ya, saya larikan ke sebelah sana, yang lari ke sini. Oke, tidak usah panjang lebar, saya mau melakukan tahap awal untuk pengerjaan pembuatan alur, di mana pembuatan alur ini nanti saya hanya sedikit sentuhan, tapi saya pertegas untuk pelukaannya. Seperti pada contoh di sini nampak ya, ini lebar dalam. Terus untuk pembuatan alur di tahap berikutnya yang tipis-tipis belum saya lakukan. Yang jelas ini nanti yang di bawah akan saya pertegas dulu. Nanti ke depan pembuatan alur tahap berikutnya di area seputaran sela-sela alur yang sudah maksimal dengan penegasan di awal, akan saya berikan sayatan ringan, cuman kulit kambiumnya saja. Sudah saya lakukan di sini. Untuk pembuatan alurnya saya menyesuaikan dengan kondisi besar akar. Seperti pada contoh yang dua akar agak sedikit besar ini saya pembuatan alurnya agak sedikit ekstrim dalam, terkena tulangnya, biar nanti ke depan seperti pada contoh yang di atas untuk hasilnya. Kira-kira kurang lebihnya nanti hasilnya seperti ini ya. Terus beberapa akar yang mungkin kecil ya, seperti pada contoh di sini, ini memang cuman saya kasih sayatan hanya terkelupas kulit kambiumnya aja. Untuk pengerjaannya kurang lebihnya keseluruhan sama ya. Jadi untuk teman-teman monggo selera mau dibikin alur seperti apa, tapi ini untuk menurut saya pribadi. Dan ke depan beberapa alur yang saya bikin baru, berharap nanti ke depan seperti pada contoh yang sudah lumayan maksimal ya, yang di atas. Nanti ke depan di tahap terakhir akan saya lakukan untuk pembuatan alurnya, paling saya terkena kulit kambiumnya aja. Jadi saya kupas hanya kulit kambiumnya aja, tidak terkena ke tulang tengahnya. Nah, seperti pada contoh yang ini. Mungkin saya ambilkan contoh kurang lebihnya seperti ini ya. Kita kasih sayatan cuman kulitnya aja pakai peso karter ya, yang sederhana seperti ini. Nah, terus ini nanti bisa juga tipis seperti ini, lari ke sini. Saya sarankan untuk teman-teman pembuatan alur mengikuti gerak daripada akar saja ya. Oke, ini sementara seperti ini dulu. Untuk tadi di tahap akhir setelah saya lakukan selesai membuat alur, saya pemberian salep kambiumnya memang sengaja saya kasih air. Kenapa? Biar encer, nanti bisa masuk ke sela-sela pori-pori keseluruhan ya, daripada beberapa untuk alur yang lama yang sudah saya bersihkan untuk kulit-kulit yang
kering. Nah, seperti pada contoh yang di sini ya, saya ambilkan contoh. Di sini tadi saya bersihkan ya. Ini saya kasih salep kambium yang encer, saya campur sama air. Nah, nanti ini kalau sudah benar-benar kering, untuk luka-luka yang ekstrim yang baru bisa dibilas lagi pakai salep kambium yang sedikit agak kental ya, terutama yang luka baru. Kalau yang ini tadi sudah mampu ya untuk yang pakai salep kambium campur air. Oke, untuk di tahap terakhir tentunya kita berproses seperti ini ya. Kita lakukan pelukaan yang ekstrim. Ini perlu asupan nutrisi yang maksimal, dimana nanti berharap proses pembuatan alur ini nanti cepat seperti apa yang kita inginkan. Saya mau melakukan untuk pemberian pupuk. Nanti untuk pupuknya seperti apa, di sini saya memakai pupuk cair buatan sendiri dan sangat irit di kantong. Teman-teman penasaran cara buatnya seperti apa? Pernah saya bikin ya untuk di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, nanti bisa saya komen untuk linknya bagaimana cara membuat secara detailnya. Nah, terus di sini pas banget saya masih punya stok untuk NPK Mutiara. Saya kasih 1 genggam saja cukup. Nah, kenapa saya pakai pupuk kimia? Kalau biasanya saya di video saya sebelumnya untuk tahap awal pemupukan saja ya, untuk pupuk kimia untuk mempercepat pertumbuhan akar cepat turun ke dasar tanah. Karena ini bahan diproses ekstrim untuk pembuatan alur. Jadi kalau kita kasih asupan nutrisi yang bagus, tentunya pertumbuhan di atas cepat, terus membangun bahan dasar yang kita proses di bawah juga akan cepat. Sebelum saya melakukan pemberian pupuk, saya siram full ya, ini nyampe ke dasar tanah paling bawah, airnya keluar dari dinding ground paling bawah. Ini bertujuan kalau media tanam ini full terkena air, untuk penyiraman pupuk yang sudah saya siapkan tadi biar cepat merata ke seluruh area media tanam yang ada di dinding ground. Oke, 2 tahap untuk pemupukan. Nanti di paling area seputaran sini akan saya kasih NPK yang tidak saya campur pakai air ya. Insya Allah ke depan untuk bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada salah kata atau kurang pas untuk penyampaian, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih harus banyak-banyak belajar dan praktek, dan tentunya kita mencoba dengan proses-proses apa yang kita lakukan dan hasilnya nanti seperti apa. Kita mestinya banyak belajar dari apa yang kita lakukan. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Nah, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.